Oke, Richard, boleh tanya-tanya? Boleh dong Tante. Gimana sistem kerja orang di Jepang? Oh, sistem kerja orang Di Jepang itu mereka selalu istilahnya ada horenso. Apa tuh? Horenso itu sayur. Horenso tuh sayur bayam. Oh, sayur bayam itu Tapi horenso. kalau bahasa Jepang horenso itu tiga kata. Ho itu hokoku, Hokoku, itu kita lapor. lapor. Itu renraku, Renraku, kita juga kasih tahu. kasih tahu. So itu sodang. Soda, Sodang itu kita menanyakan. Itu setiap kali ada masalah kecil sekalipun kita harus lapor ke atasan kita. Oh, ini lagi ada kayak gini nih, ini harus bagaimana ya. Nanti atasan kita pun bisa kasih solusi, kasih nasihat, kasih jalan keluar. ya. Terus kalau di kerja setiap hari kita sebelum sudah mulai kerja, kita pasti ada meeting satu grup, ada apa yang sedang dikerjakan, ada kendala apa, kalau ada kendala apa yang dibutuhkan, itu memang masing-masing ditanyain satu-satu tuh. Jadi kalau ada masalah sekecil apapun di setiap meeting itu dibicarakan. Jadi berarti komunikasinya bagus sekali ya? Kalau dunia kerja Jepang mereka harus jaga komunikasi dengan baik gitu. Itu yang tadi saya bilang, walaupun ada yang sedikit kecil masalah apapun itu dibicarakan. Iya. Dan kalau misalnya kita malu ngasih taunya pun juga kadang-kadang atasannya yang nanyain gimana ini kerjaannya nih gitu. Iya, itu makanya Hohoku, Renraku sama Sodang gitu. Kalau ada apa-apa harus horenso. Bukan bayam. Bukan bayam. Ibu rumah tangga dibilang horenso. Oh, sayur bayam. Sayur bayam. Kalau di kerja itu Hohoku, Renraku, Sodang. Punya kepikiran nggak apa kerja di Indonesia gitu? Kebetulan saya belum ada pengalaman kan kerja di Indonesia. Mungkin masih ingin mencari pengalaman dulu ya kerja di Jepang. Nanti untuk beberapa tahun ke depan mungkin punya kepikiran pulang ke Indonesia, coba kerja di Indonesia, karena di rumah di Indonesia di Cikarang itu kawasan industri Tante. Dia memang semua perusahaannya hampir mayoritas perusahaan Jepang semua. Itulah kenapa saya mau datang ke Jepang, terus kerja di Jepang juga, belajar bahasa Jepang, kuliah di Jepang. Oh, awalnya dari situ? Iya, awalnya dari situ. Awalnya berarti lingkungannya industri Jepang? Iya, semuanya, Yamaha, Honda, Toyota, semuanya ada. Gitu. Jadi kalau mungkin ada orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang, terus punya pengalaman kerja juga di Jepang, pengalaman sekolah juga, mungkin tuh untuk kedepannya bisa berguna gitu loh. Benar. Buat Indonesia sama Jepang, khususnya di bidang industri kali Tante ya. Dan mungkin aja tetap di perusahaan yang sama tapi di Indonesia bisa juga begitu ya. Ada juga ini pabriknya di Cikampek nih. Jadi itu salah satu tujuan saya ke Jepang juga, karena nanti pengen pulang ke Indonesia kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Bagus. Udah bayar pajak di sini? Oh, pasti dong Tante. Nah, pajak di sini rajin juga kalau orang kerja di sini harus taat pajak. Harus taat pajak ya, dan pajaknya banyak ya, pajak tempat tinggal, pajak kerja, pajak kesehatan pajak juga. Kesehatan, iya. Dan semuanya dipotong dari gaji. Iya. Jadi setiap bulan, akhir bulan datang perinciannya tuh, dipotongnya apa aja ya. Termasuk ini juga biaya makan di kantin. Gitu. Iya. Jangan lupa. Iya. Kalau dulu pas kerja awal-awal kan kita tinggal di asrama karyawan Tante. Itu juga dipotong juga dari gaji. Tapi karena di asrama itu hanya boleh 4 tahun saja. Jadi setelah 4 tahun di asrama, kita harus keluar dari asrama cari apa tuh sendiri. Ya bagusnya di Jepang juga gitu, antreannya itu tepat ya. Misalnya kayak baru masuk di perusahaan itu dikasih jangka waktu berapa tahun boleh tinggal di asrama. Setelah itu harus keluar cari tempat tinggal sendiri ya. Karena akan ada yang masuk lagi yang baru. Sekolah bahasa Jepang juga kayak gitu kan? Iya, betul. Sekolah bahasa Jepang itu kadang-kadang ada jadi satu dengan asrama. Nah, di sana juga ada sistemnya. Kalau masih belajar di sana masih boleh tinggal di sana dalam jangka waktu berapa tahun. Setelah itu harus keluar karena ada siswa baru lagi masuk.
Iya. Bagus ya. Jadi udah banyak banget asrama pas sekolah bahasa, Heeh. asrama pas kuliah, sekarang asrama pas tempat kerja. iya. Tapi sekarang udah nggak tinggal di asrama lagi. Iya. Tinggal di apartemen sendiri. Udah lumayan, udah 10 tahun juga, jadi banyak Nah, pindah-pindahan juga. berarti Lumayan. banyak pindah-pindah nggak boleh banyak barang loh. Nggak boleh banyak barang, Di iya. sini benar-benar benar. Kadang juga baru-baru kerja itu ada sistem dipindah tugas ya. Iya, ada Misalnya pindah masih tetap tugas. daerah Jepang tapi dipindah ke daerah mana yang kayak Iya. gitu. Banyak sekali tante dengar orang-orang baru gitu. Iya, Misalnya betul, baru kerja 2 tahun gitu, dipindah kantor mana Iya, gitu. betul. Kalau saya dulu tahun pertama kerja di perusahaan yang sekarang, Mm-mm. saya 3 bulan tante dipindahin ke Gunma waktu itu. Oh, sempat ke Iya, Gunma. sempat ke Gunma. Jadi Gunma itu lumayan jauh di atas Tokyo. Benar. Iya, karena untuk karyawan yang baru kita ditugasin gitu biar belajar Benar. dipindahin dulu ke tempat-tempat yang Tempat lain. lain. Iya. Terus juga lumayan juga karena kan saya kan dari sekolah bahasa, dari kuliah tuh barangnya kan banyak buku-buku gitu. Lu pas pindahannya repot sekali itu tante. Makanya jangan banyak barang-barang kalau Benar. yang Kalau belum seperlunya. benar-benar menetap yang apa itu misalnya untuk jangka waktu yang Iya. lebih lama yang seperti itu, kurangi barang-barang. Iya. Terus juga kalau mau pindahan juga repot kan karena di sini Iya. sendiri nggak ada yang bantuin Di juga. sini sendiri dan biaya pindahan di sini itu mahal. Aduh, mahal banget gitu. Mahal. Makanya saya waktu itu ada teman-teman juga kan minta bantuin pindahan. Pindahan. Jadi kalau teman punya koper gede ya Pinjam pinjam dulu, ya. masukin barang. Iya. Terus juga kalau ada teman orang Jepang yang punya mobil juga pinjam mobilnya. dulu buat angkut-angkut. Iya, jadi emang agak ribet kalau Pindahan di sini. pindahan di sini. Kalau mau yang nggak ribet bisa juga ada jasa pindah tapi mahal banget. Mahal banget, Mahal benar. banget. Bisa sampai 40-50 loh. Iya. 40-50 maksudnya kalau dirupiahkan mungkin 40 juta ya. Iya. Karena nyewa truk, jasa orangnya juga. Jasa orangnya juga berapa orang ya Iya. kayak gitu, dan biasanya dilihat dulu berapa banyak barangnya Iya, gitu. dilihat dulu barangnya seberapa banyak, nanti dikasih perkiraan harganya sekian gitu. Sekian. Dan kadang kalau udah musim pindahan itu bookingnya susah banget Iya. ngepasin waktunya. Kalau di sini misalnya nggak bisa, di sana bisa, di sininya nggak bisa, di sananya bisa. Yang Iya. kayak gitu kan ngepasinnya itu juga agak susah. Biasanya orang pindahan di sini paling banyak itu hari Sabtu sama Minggu karena Hari mereka Sabtu, libur. Minggu. Nah di situ itu udah susah banget dah waktu. Iya, betul. Iya, makanya harus ya kalau untuk yang merantau dari Indonesia ke Jepang barangnya seadanya aja. Pokoknya cukup ya. Ya secukupnya aja. Iya, itu sih. Tapi ya misalnya kalau bekerja seperti itu ya fasilitas kerja kalau dimanfaatkan dengan baik mungkin tertolong ya. Pastilah itu tertolong. Ya kayak memasak itu juga kan perlengkapan masak juga jadinya nggak banyak. Gitu. Iya, betul. Itulah enaknya. Dia kalau di perusahaan Jepang dia mementingkan kesejahteraan karyawannya. Dari asramanya, terus juga dari kantinnya juga ada, murah juga. Kesehatan juga kan? Kesehatan juga. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya, harus cek kesehatan. Itu dari perusahaan ya. Iya, nanti biasanya pertengahan tahun ini, bulan 8 nanti. Biasanya ada surat datang ke rumah. Ada surat datang ke rumah. Itu pun ngeceknya di ini juga di dalam kantor juga tante. Jadi yang orang dari kesehatannya datang ke kantor. Ya. Ya. Bagus. Jadi nggak perlu kita cek di rumah sakit ya. Tapi ada juga rekomendasi dari perusahaan kasih surat kita harus pergi ke rumah sakit mana gitu cek kesehatan. Makanya di sini banyak sekali tempat itu bukan klinik, bukan rumah sakit, tapi khusus tempat untuk mengecek kesehatan aja. Ada juga macam-macam, ada klinik, rumah sakit. Dan semuanya tuh dibiayain sama kantor biaya check up ya. Jadi tak keluar biaya lagi enak. Pas waktu itu juga pas vaksin corona kan ada kalau kita mau vaksin ke kantor kelurahannya dulu tuh. Tapi kalau di perusahaan saya didatengin gitu orangnya tentu, jadi kita vaksinnya di dalam kantor. Iya, enak juga itu. Ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh keluar lagi. Udah booster? Sudah yang ketiga. Yang ketiga. Duh, yang pertama sama yang kedua. Aduh, yang pertama itu sampai panas, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai 38 derajat. Yang kedua
nggak gitu Parah. parah. Yang ketiga juga cuma sakit-sakit Sakit dikit doang. lumayan aja. Yang pertama ya kaget mungkin badan kita. Iya, kaget. Jangan lupa vaksin. Jangan lupa Vaksin vaksin, itu benar. Vaksin itu penting. Iya. Dengar-dengar di Jepang juga ini ya sudah mau vaksin keempat juga. Iya, kan iya, ya? yang udah apa usia lanjut udah. Oh iya, Udah. sama tenaga kesehatan Iya, mungkin juga tenaga ya. kesehatan sedikit demi sedikit udah masuk yang keempat ya. Iya. Karena apa tidak bisa dipungkiri ya di Jepang juga kasusnya naik lagi. Iya. Benar-benar apa ya, turun gitu tapi naik ya naik lagi gitu. Sekarang lagi naik. Ya. Sekarang lagi naik Banyak. ya susah di ini kan ya padahal udah vaksin juga Iya. ya. Udah. Penting sekarang jaga diri sendiri Jaga sih. diri sendiri, Cuci tangan. cuci tangan. Kadang kumur-kumur Oh juga. iya benar-benar kumur-kumur. Kalau di sini kan ada khusus ya dijual di toko obat ya Iya. bukan ada sih kumur-kumur yang untuk apa Sakit fresh ya, itu fresh. tapi ini lain lagi kan ada Iya. yang untuk apa anti bakteri Iya, yang seperti antibakteri. itu ada dijual pakai itu. Iya, hanya harus jaga-jaga sekarang sih. Di kantor juga kayak udah di mana-mana ada alkohol. Iya betul. Jadi semua pas masuk kantor pun juga harus apa hand cuci sanitizer. tangan dengan alkohol ya. Iya. Dan di ini juga di kantin pun juga ada tempat buat kumur-kumur juga tuh. Jadi kayak ada wastafel tapi dia ke atas gitu. Jadi kalau buka airnya kayak muncul gitu kalau ini. Benar. Itu memang orang Jepang Ya, ini banget ya. Teliti ya yang disiplin hal-hal juga kalau seperti kayak itu. gitu. Terus juga dibuka jendelanya biar ada Benar. sirkulasi udaranya. Sirkulasi udaranya biar bagus. Dan di kereta juga kan di Iya, kereta dan di kereta. pokoknya di angkutan umum itu Iya, betul. kalau dulu jendelanya dibuka semuanya sekarang setengah dibuka ya. Iya. Bukan karena musim panas. Waktu musim dingin juga waktu udah corona ada itu juga jendelanya dibuka Iya, setengah. dibuka supaya ganti udaranya. Ganti udaranya bagus. Tuh. Wajib pakai masker kemana-mana. Wajib pakai masker kemana-mana. Kita hanya di ruangan terbuka sekarang yang pakai masker, tapi bawa masker. Walaupun panas kita tetap pakai ya. Iya, ini di Jepang lagi panas banget. Tadi ngecek suhu udara 37 hari ini. Iya, panas banget. Kayak jadi keringetan. Nih. Tapi enak kok di sini. Ini adem. Bagus kita cari tempatnya. Oke. Richard, balik lagi kita ngobrol soal namanya Richard. Oke, nama saya Richard. Itu banyak kesulitannya ya? Banyak kesulitannya karena cuma satu nama. Karena cuma satu nama aja, Richard. Nggak ada nama family name, nggak ada nama tengah, nggak ada nama panggilan juga. Jadi kesulitan yang pertama yang saya alami pas baru datang ke Jepang itu buat akun bank. Akun bank, karena di formulirnya dia ada nama pertama, nama tengah, nama akhir kan, atau nama keluarga gitu. Nah, nama saya hanya Richard kan, jadi dua kolom ini mau diisinya bagaimana, orang banknya juga bingung karena nggak pernah selama ini yang nggak punya nama keluarga, nama panjang. Akhirnya solusinya namanya dipisah, Tante. Jadi Richard itu dibagi. Richard RD. Jadi bagi tiga. Itu yang pertama. Jadi saya kadang-kadang sering dipanggil Risang gitu karena namanya Ri aja depannya aja. Gitu. Terus yang kedua pas saya mau bikin bank juga itu dia namanya jadi Richard Tante, karena harus diisi semua kolomnya. Jadi dengan nama yang sama diisi. Iya, dengan yang dia pas dipanggil lagi nunggu di bank itu Richard Sang. Gitu. Jadi agak kesulitan juga kalau nggak punya nama panjang family name gitu juga. Itu sih menarik juga sih. Karena kalau di Indonesia kan kayak jarang gitu kan. Iya, di Indonesia jarang banget ada family name. Dan mungkin belakangan ini banyak orang yang mengisi nama family name itu ya. Iya. Mungkin ikuti kayak di luar negeri yang kayak gitu. Iya. Zaman dahulu bukan zaman dahulu aja, sebagian besar memang jarang banget ngisi family name. Ya kayak tante juga nggak ada family name ya. Nggak ada, nama sendiri gitu aja. Iya. Terus juga pas bikin SIM di Jepang, iya. Itu juga jadi nama saya yang tertera di SIM-nya itu Richard, tapi Ri sama Chad. Jadi tengah-tengahnya dikasih spasi gitu.
biar misah aja. Biar terpisah gitu. Oh, Itu berarti Richard punya SIM Jepang ya? punya tante SIM mengemudi. SIM bermobil. itu dulunya udah punya SIM di Indonesia. Udah. Terus sudah bawa saya ke sini bawa ke sini, terus kita ganti ke SIM Jepang. SIM Jepang. Itu caranya bagaimana? Itu caranya kita harus translate dulu SIM SIM Indonesia kita. Indonesia ke bahasa Jepang. Ke bahasa Jepang. Itu translate-nya harus resmi. Resmi, atau kalau nggak salah bisa kita translate sendiri, nanti bisa cap dari kedutaan. Kedutaan ya bahwa Untuk itu apa asli. kayak legalisir, Ya, legalisir, gitu. ya. Terus yang kedua, kita harus isi formulir pendaftarannya. Setahu saya 2 itu saja sih tante. Dan habis itu ikut tes. Tesnya ada 2 tes tertulis sama tes mengemudi tes praktiknya. Kalau untuk tes praktiknya dia ada 10 soal, itu harus betul semua. Kalau udah betul semua, dinyatakan lulus ujian tertulis, kita ke ujian praktik. Ya, nah ujian praktik itu kita harus daftar lagi tuh tante, karena kita harus nentuin sama yang menguji kita nanti. Menguji kita ya. Iya, kayak jadi, apa pesan gitu ya, pesan waktu ya. Aku bisa schedule-nya hari Jumat pagi atau Jumat sore gitu. Karena yang mengujinya kita juga mungkin sedikit kali ya orang-orangnya, jadi harus mengatur schedule-nya. Nah kalau sudah datang ke tempat uji praktiknya, dan itu juga kalau banyak salahnya itu kan sistemnya pengurangan poin tante. Jadi kalau udah misalnya salah 2 kali, salah 3 kali, kita langsung disuruh balik ke tempat awal, dinyatakan gagal. Ulang lagi itu kalau sekali gagal tuh bisa mahal juga kenanya tante, karena kita kan harus daftar lagi. Bisa, karena kita nyewa mobilnya juga kan, bisa sampai mungkin 5.000 yen atau 500.000 rupiah. 500.000 rupiah lebih ya. Iya. Kalau tes tulisnya itu bahasa Inggris? Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan mungkin di beberapa tempat ada yang bahasa Indonesia juga saya dengarnya tante. Jadi dipermudah ya. Dipermudah. Dengan bahasa Indonesia. Tapi jawabannya harus benar semua. Jawabannya harus benar semua. Tapi nggak begitu susah karena itu ada hal dasar untuk mengemudi. Gitu. Tapi yang ujian mengemudinya juga kayaknya, ini tante dengar juga ya dari beberapa orang itu 2-3 kali banyak yang gagal juga. 2-3 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali. Waktu saya daftar ujian praktik kan ada orang asing juga gitu. Saya nanya kan, kamu ini ujian yang keberapa? Ada yang ke-8 kali gitu. Udah habis duit banyak gitu. Tantani muri dah. Tantani nggak bisa, ada naik motor aja. Saya malah nggak bisa naik motor tante. Untuk kebalikan. Kebalikan, saya nggak bisa naik motor tapi bisa naik mobil. Tapi itu dulu tante pernah belajar mengemudi di Indonesia, terus bikin SIM, terus bawa ke sini, dan akhirnya nggak bisa. Kenapa? Kendalanya SIM yang kita punya itu harus udah pernah berlaku 3 bulan di Indonesia ya. Betul, iya. Itu juga. Itu dia juga. Harus 3 bulan. Habis sekarang bikin langsung ke sini juga nggak bisa. Harus lewat dari 3 bulan SIM itu baru bisa diganti dengan SIM di sini. Iya, betul. Dan kalau sudah punya SIM di sini juga enak ya tante ya, kita jadi bisa rental mobil. Untuk misalnya kalau mau jalan jauh yang kayak gitu. Iya. Enaknya di sini begitu, orang-orang itu nggak mesti punya mobil ya. Iya, betul. Mungkin image-nya kita itu kalau punya SIM berarti bisa bukan bisa ya, berarti punya mobil gitu. Iya, kalau orang di sini enggak. Punya SIM ya punya, tapi nggak harus yang punya mobil, jadi bisa rental kayak gitu. Iya, betul. Itu sih lumayan juga. Saya kebetulan pas ujian praktiknya gagal sekali tante. Ini gagal sekali, daftar ulang lagi. Yang kedua lulus, jadi cuma sekali gagal. Oke deh, terakhir deh. Iya. Oke, Richard, terima kasih banyak hari sama-sama tante, sudah bisa sore ngobrol-ngobrol di taman. Gimana Richard kedepannya mau kerja dulu di sini? Iya,
saya masih mau nyari pengalaman lagi sih di di sini Jepang. di Jepang. Ya siapa tahu nanti balik ke Indonesia ya. Iya. Ya. Mungkin masih sekitar 3 atau 4 tahun lagi mungkin ya tante ya. Mungkin ada adik-adik atau siapa yang pengen sekolah atau yang pengen bekerja di sini, ya sedikit pesan atau apa Oh, mereka. iya, boleh. Jadi untuk mungkin teman-teman semua atau yang mau melanjutkan studi di Jepang atau mau yang bekerja di Jepang, yang pertama dari kita pun harus giat ya, harus giat. Maksudnya giat dalam apa? Yang pertama harus giat dari mengumpulkan informasi, karena di Jepang tuh sebenarnya ada banyak banget informasi mengenai program studi atau beasiswa, dan itu nggak cuma dari bahasa Jepang doang, dan versi bahasa Inggrisnya pun juga bahasa Inggris juga ada ada ya. banyak gitu. Dan kalau mungkin datang ke Jepang dulu pakai biaya sendiri seperti saya dulu, itu juga nggak usah takut, karena di Jepang sendiri pun ada banyak sekali yayasan-yayasan pendidikan yang menawarkan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang belajar, maupun sekolah bahasa, maupun yang S1, S2, bahkan yang S3 pun juga banyak sekali program-program beasiswa. Jadi tetap semangat, cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan takut untuk mencoba ya, karena kan aduh ini bahasa Jepang nih atau bahasa Inggris nggak gitu bisa nih, jadi kayak udah takut duluan. Tapi yang penting coba dulu, karena saya juga dulu banyak banget gagal untuk melanjutkan S1, daftar ke banyak universitas, tapi banyak yang gagal juga. Tapi yang penting kita coba dulu, karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu hasilnya. Jadi yang pertama kita berani mencoba, kalau gagal ya udah mungkin karena bukan jalannya, tapi tetap coba. Dan yang paling pertama andalkan Tuhan, karena kalau memang udah kehendaknya memang gagal atau mau diterima, itu ya memang sudah jalan. Jadi tetap semangat, terus mencoba, jangan takut, dan ditunggu di Jepang. Horenso ya. Horenso, kalau ada apa-apa Horenso. Harus berani Horenso, ya, berani bertanya, berani cari tahu, berani nanya-nanya. Iya. Nanya-nanya. Berani mencoba lah. Ya, berani mencoba, mau ke teman atau yang sudah punya teman yang ada di Jepang, atau ya, siapa orang tahu tua. Misalnya teman walaupun di Indonesia juga, misalnya ya teman itu ada temannya juga, bisa tanya betul, gitu. Betul. Harus berani mencoba. Berani mencoba, jangan takut untuk mencoba, jangan malu juga untuk bertanya. Moto Horenso kita hari ini. Horenso, Kokoku, Renraku, Sodang. Yeay, terima kasih Richard. Terima kasih Tante Anik untuk kesempatannya. Doa Tante buat keluarga di Indonesia sehat semuanya. Amin. Richard juga Sama-sama. tetap sukses, pekerjaan lancar. Sama-sama Tante. Yeay, bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu lagi semua. Oke.